اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: من أصاب العرض بغير يقين بالله فقد عانق ذلنا ذعينا وتعلق بسرعة من الخدع ويجعل نفسه وحينا عماما رياح الأقدار فخب سعيه قبل العلي خطوته. Yang mana artinya, berkata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu rahimakumullah, barang siapa bersungguh-sungguh di bumi tanpa keyakinan kepada Allah, yang mana dia bersungguh-sungguh di bumi tanpa keyakinan kepada Allah, bi ghairi yaqini billah, maka apa? Maka ia telah memeluk zilan za'ilan, memeluk bayang-bayang fana atau kegelapan yang mengguncang. Maka bergantung pada apa? Pada fata morgana yang menipu dan menjadikan dirinya rapuh di hadapan angin takdir. Maka sia-sialah usahanya sebelum ia melangkah, bila tidak dia mengedepankan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa bersungguh-sungguh di bumi tanpa keyakinan kepada Allah, ini menunjukkan bahwa tidak cukup hanya berusaha atau bekerja di dunia. Harus ada keyakinan yang kuat bahwa Allah lah yang menentukan hasil dan memberikan taufik. Usaha tanpa yakin adalah ibarat tubuh tanpa ruh. Jadi usaha tanpa yakin adalah ibarat tubuh tanpa ruh. Maka ia telah memeluk tuh orang-orang yang seperti itu dengan bayang-bayang yang penuh kegelapan yang mengguncang, yaitu kefanaan, bayang-bayang yang fana yang akan hancur sirna. Di mana kamu kira kamu bersandar kepada itu, maka sandaran itu akan membinasakan kamu sendiri. Yang mana ia bergantung pada sesuatu yang tidak nyata dan tidak kekal maknanya. Bayang-bayang di sini melambangkan harapan duniawi yang tidak pasti, yang tampak seolah menjanjikan tetapi pada hakikatnya cepat lenyap. Sehingga bergantung pada fata morgana yang menipu tuh orang-orang yang seperti itu. Menguatkan makna bahwa usaha tanpa yakin hanya akan menuntun kepada keinginan dan ilusi. Ya, jadi walaupun lisan dia bilang Allah, ini saya niat ibadah karena Allah, tapi usaha itu harus sesuai dengan hasrat dia. Nah, ini keinginan dan ilusi yang seperti ini, penyakit orang seperti itu. Sedangkan dia sadar, sedangkan dia tidak mau mengakui, bukan tidak sadar, sadar semua orang beriman mah. Tapi dia tidak mau mengakui bahwa Allah itu yang menentukan atas setiap keadaan zahir batin manusia, kan seperti itu. Seperti fata morgana di padang pasir, tampak seperti air, tetapi ketika didekati ternyata kosong. Kalau udah seperti itu, menjadikan dirinya rapuh di hadapan angin-angin takdir. Tanpa yakin seseorang itu menjadi lemah di hadapan ujian, cobaan, ketetapan Allah dan apa yang telah Allah suruhkan dalam hidupnya. Angin takdir yang datang dari arah manapun dapat menggoyahkannya karena ia tidak memiliki pondasi keimanan yang kokoh. Maka sia-sialah usahanya sebelum ia melangkah. Artinya, kegagalan bukanlah terletak pada hasil akhir, tetapi pada ketiadaan arah ruhani sejak awal. Jadi ruhaninya harus tahu apa tujuan kehidupan. Kan kita berusaha tujuannya ya duit, Kita berusaha agar tujuannya ya jebol bisnis kita.
Padahal seutama-utama tujuan manusia hidup ya Allah. Dan bila engkau ingin melihat sebab akibat dari perjalanan menuju ke tujuanmu, maka sebab akibat yang paling utama adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus disadari. Tanpa niat karena Allah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua jerih payah menjadi kosong sejak awal dari kau melangkah dengan usahamu. Meskipun secara lahiriah tampak penuh dengan niat yang baik atau tujuan yang baik, atau lisannya berkata karena Allah, itu jadi kosong kalau hasrat nuranimu ikut campur. Makanya ketika kita punya usaha atau apa, hasratmu jangan ikut campur. Kalau kau ikut campur, maka kau pasti membatasi rahmat Allah atas jalan-jalan rahmat untukmu atau untuk dirimu sendiri. Itu keyakinan kepada Allah adalah inti itu dari segala usaha. Tanpa itu seseorang itu hanya berlari dalam kegelapan menuju sesuatu yang semuanya dengan yakin bahkan langkah kecil menjadi besar nilainya di sisi Allah, dan kegagalan duniawi pun bisa menjadi kemenangan rohani. Itu kalau orang udah dengan modal ya yakin langkah kecil menjadi besar nilainya di sisi Allah. Dan kegagalan duniawi, kamu usaha nggak kamu proyekmu nggak jebol, usahamu nggak lancar, kamu kerja dipecat, itu menjadi kemenangan bagi rohanimu. Kita ini kan membatasi diri kita bahwa yang bergerak hanya secara zohirnya saja kita di dunia. Padahal Allah menghidupkan kita secara zohir dan batin di dunia. Maka batin ikut andil kepada sisi kehidupan duniawi dengan pondasi keyakinan. Dan manusia banyak, dan kita ini yang terhijab ini banyak lupa dengan perkara yang seperti itu. Bahwa siapapun itu bisalah melangkah di dunia itu dengan usaha, boleh, siapa aja bisa berusaha, mau berencana, bahkan engkau mau ambisi seperti apapun boleh. Namun engkau tidak menggantungkan hatinya pada Allah, nah ini penyakit. Kenapa? Karena sejatinya ia sedang memikul beban yang kosong. Dia kira andai pun proyek dia jebol, dia hanya memikul beban yang kosong. Dia punya proyek, ambisi dia, menggebu dia, proyek dia harus jebol, tapi dia tidak membawa Allah kepada usahanya. Maka andai pun itu jebol dan untungnya banyak, itu hanya kekosongan belaka. Kenapa? Karena ia telah menyerahkan nasibnya kepada sesuatu yang paling lemah, yaitu apa? Makhluk. Dan yang paling hina adalah dirinya sendiri. Dia kira usaha itu ya sebab hasil jerih payah dia, hasil sebab pemikiran dia, rencana dia, logika dia. Ini penyakit. Ini penyakit. Dia itu nyangka bahwa kekuatannya mampu membawa hasil, padahal hasil datang dari Allah, bukan dari hasil usahanya. Usaha tanpa yakin adalah seperti mengejar bayangan aja, udah itu. Tanpa ada tapi tak bisa digenggam. Seperti mengejar air di padang pasir tadi. Fata Morgana yang menipu. Lalu ketika takdir Allah datang, entah itu berupa ujian ataupun kejutan-kejutan yang mengguncang hati, langsung goyah aja udah, langsung rebah dia. Seakan-akan apa? Seakan-akan orang yang hanya punya masalah sendirian di muka bumi. Dia merasa paling satu-satunya orang yang punya masalah di muka bumi. Ini penyakit orang kayak gini. Akhirnya pikirannya runtuh, lisannya mulai menyalahkan takdir. Kenapa orang kayak gitu tuh bisa seperti itu? Karena ia tidak pernah menggantungkan harapannya pada yang maha penentu. Bagi dia
sang penentu hanya dirinya sendiri. Secara tidak langsung dia hanya mentuhankan dirinya sendiri kok. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam surah At-Talaq itu. Wa man yatawakkalu 'ala Allahi fa huwa hasbihi. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah menjadi penolongnya. Makanya Nabi itu ajarin tuh hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikman nasir. Kan itu yang diajarkan, hasbunallah wa ni'mal, cukup Allah sebagai penolongku, dan cukuplah Allah yang menjadi pelindungku, kan gitu. Sebagaimana Nabi juga bersabda itu, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana burung diberi rizki. Pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Merenung gak kalian? Hei orang-orang yang beriman. Burung itu tahu makanannya di mana? Tahu gak? Enggak. Dia terbang, entah terbang saja udah. Allah yang kasih dia makan. Ada burung itu pikir kalau dia terbang ke timur ada makanannya di timur. Enggak, dia terbang saja sudah. Allah yang menentukan rezekinya. Tapi setiap dia pergi pagi, maka pulang dalam keadaan perut yang kenyang. Maka lihatlah burung, perhatikan ciptaan Allah ini, yang burung ini. Dia gak tahu mau terbang kemana, gak tahu makanannya dimanapun dia gak tahu. Tapi dia tetap terbang dengan keyakinan kepada Rabbnya. Dan dia yakin Allah akan mencukupkan atas rezeki dia hari itu. Maka apakah kita lebih lemah dari seekor burung? Kan enggak. Allah menganugerahkan kita akal yang baik, hati yang baik, ruhani yang baik. Dan itu modal yang Allah berikan untuk dalam perjalanan kehidupan duniawi. Bila kau mendapatkan hasil yang baik, itu anugerah. Bila tidak sesuai harapan, itu pun rahmat. Gak ribet. Jangan mengeluh, jangan ada kegelisahan. Bila engkau sedih, ingat kata guru kita Syekh Ahmad Al-Khairi, la tahzan Allah, innallahu ma'ana. Allah itu selalu bersama kita. La tahzan, gak usah sedih, gak usah. Bila engkau memang menginginkan Allah dalam kehidupanmu, kau gak akan sedih. La tahzan, innallaha ma'ana. Maka jangan engkau bergerak tanpa yakin. Janganlah engkau berharap dari makhluk, tapi berharaplah hanya dari Allah. Karena usaha yang disandarkan pada makhluk akan melelahkanmu, tapi usaha yang digantungkan kepada Allah akan mengangkatmu, bahkan ketika engkau jatuh. Maka sadarkan diri kita masing-masing, perbaiki yakin kita. Engkau boleh berpikir, engkau boleh berlogika, engkau boleh memiliki ideologi yang baik, ide, rencana, wacana, ambisi, tapi libatkan Allah pada perkara itu. Libatkan Allah. Dan jalanlah dengan langkah pertamamu. Sebelum kau melangkah pada langkah pertamamu, maka yakinlah engkau bahwa Allah telah menetapkan itu sesuai dengan ketetapannya, bukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hasratmu, logikamu, rencanamu, atau ambisimu. Sehingga kita tidak bersedih kalau ketetapan itu tidak sesuai dengan kita. Ingat pesan guru kita. Ingat, bila hasil itu baik untukmu, maka itu anugerah, itu berkah.
Dan bila keadaan itu tidak sesuai denganmu, atau hasil itu tidak sesuai harapanmu, maka itu rahmat yang Allah sembunyikan sehingga zahiriahmu tidak memahami itu. Tapi ruhanimu paham akan hal itu. Oleh sebab itu guru kita mengingatkan bahwa Syekhuna Ahmad Al-Khairi radhiyallahu anhu itu mengingatkan bahwa jangan letakkan makhluk di dalam hati. Kenapa? Karena hati hanya tenang, hanya sabit. Dia tidak akan berbolak-balik kecuali dengan Allah. Karena hati hanya tenang dengan Allah, maka jangan isi hati kecuali hanya Allah. Jangan isi hati selain dengan Allah. Dan jadikan tujuan kehidupanmu apapun itu. Engkau menikah, engkau kerja, engkau punya anak, engkau mendidik anak, engkau mengurus suami, engkau menafkahi istri, engkau belajar ilmu agama, engkau beramal soleh, engkau beribadah, engkau sedekah, engkau puasa. Semua hanya bertujuan menghamba dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah merahmati zahir batin kita di dunia wal akhirah, dan semoga keberkahan guru-guru kita sampai Rasulullah membawa kita kepada keadaan-keadaan yang baik, lagi beruntung di dunia wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima khuliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim.